Shalom. Kita ketemu lagi bersama program khotbah janji manis. Ini kebanggaan kita. Saya bangga dan sukacita bisa menyapa saudaraku yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Dimanapun saudaraku berada, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Yuk, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan saat ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, yang penuh kasih, penuh damai, dan segala sesuatunya bersumber daripadamu. Saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami dengar, firman-Mu akan kami rasakan lewat program khotbah janji manis. Urapi kami semua Bapa. Bagi pemirsa dimanapun berada, yang ada di Indonesia, di tanah air, bahkan yang ada di luar negeri, bahkan dimanapun saudaraku berada, inilah firman-Mu dan siap kami dengar. Haleluya, haleluya, amin. Ya saudaraku, bagi kaum muda, kaum tua, remaja, mari kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, begini firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagi yang percaya loh Bapak Ibu. Kalau tidak percaya tidak diberikan kuasa, tapi bagi yang percaya diberikan kuasa karena disebut menjadi anak-anak Allah. Tema kita saat ini adalah rahasia menerima kuasa. Rahasia menerima kuasa. Yuk, saudaraku, mari kita sedikit berbicara tentang kuasa. Bagaimana menerima kuasa? Yaitu rahasia menerima kuasa. Kata rahasia adalah pribadi, tertutup, berharga, bernilai, dan bermanfaat. Itu kata rahasia. Selanjutnya kata menerima. Menerima adalah mendapatkan sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar. Selanjutnya kata kuasa. Kata kuasa adalah nilai kekuatan atau kemampuan yang lebih. Jadi kalau kita menerima kuasa, berarti nilai kita, kekuatan kita, kemampuan kita yang lebih. Yuk, saya sangat senang bagaimana kita bisa menerima kuasa lewat rahasia ilahi daripada Tuhan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, para aktivis gereja, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala, dan juga pengerja, baik gereja kecil maupun gereja di kampung, di desa, baik gereja besar maupun gereja-gereja di perkotaan. Ayo, raih menerima kuasa. Kalau kata menerima kuasa ini biasanya Bapak Ibu, saudaraku, adalah ini sering dilakukan di kantor-kantor LBH, lembaga bantuan hukum, atau kantor-kantor pengacara atau advokat, atau badan konsultan, menerima kuasa penuh dari pihak pertama atau owner secara administrasi secara tertulis. Itulah yang diterima oleh kuasa. Dan si pemberi kuasa, ada si pemberi kuasa dan juga ada si penerima kuasa. Kuasa itu diberikan hak penuh. Hak penuh, tidak tanggung-tanggung, bukan hanya sedikit, bukan setengah, tapi hak penuh kepada si penerima kuasa, yaitu pihak kedua, untuk mendampingi, untuk menemani, untuk mewakili dan menyelesaikan segala sesuatu permasalahan, segala persoalan, segala problema yang ada dari awal sampai selesai dengan waktu yang ditentukan. Itu yang disebut menerima kuasa. Itu kuasa sebagai administrasi saja Bapak Ibu. Kuasa yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua, owner atau si penerima,
itu kuasa hanya sebatas administrasi. Namun itu pun sudah menjadi kebanggaan penuh, kehebatan, merasa bangga, merasa hebat kalau kita sudah menerima kuasa hanya sebatas administrasi saja. Apalagi kalau kita menerima kuasa dari segala hal. Yang memberi kuasa itu adalah orang hebat, orang kaya, orang pintar, orang yang punya, orang lebih dari kita. Pastilah kita percaya penuh, percaya diri, tambah semangat, senang, lebih kuat lagi dalam melakukan dan melaksanakan tugas-tugas tertentu bagi si penerima kuasa. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita menerima kuasa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita? Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa itu diberikan bagi kita karena kita adalah ahli warisnya. Kita adalah anak-anaknya yang disebut dengan anak-anak Allah. Untuk itu, saya percaya jikalau Bapak Ibu saudaraku sebagai anak-anak Allah yang percaya, kalau tidak percaya dia tidak akan terima. Tapi bagi orang yang percaya, pastilah menerima kuasa yang diberikan oleh Allah kepada anak-anaknya. Bukan karena umur, bukan karena jabatan, bukan karena kehebatanmu, bukan karena pendidikanmu, bukan karena kekayaanmu atau intelektualmu, tapi karena engkau disebut anak-anak Allah. Jikalau engkau disebut anak, pastilah engkau menerima kuasa. Engkau mendapat ahli waris, warisan-warisan yang diberikan oleh Allah kepadamu di masa hidupmu. Ayo, jangan tunggu engkau nanti sakit, jangan tunggu engkau sudah tua, jangan tunggu engkau sudah di kursi roda, jangan engkau setelah terbaring di rumah sakit baru engkau menerima kuasa. Sedih sekali hidup kita. Sedih sekali rasanya kalau kita terlambat menerima kuasa. Kenapa? Di masa hidup kita semuanya sia-sia. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat program khotbah janji yang manis ini, siapapun saudaraku, apapun labelmu, apapun jabatanmu, apapun kehebatanmu, apapun posisimu, ayo terimalah rahasia kuasa yang daripada Tuhan, sehingga hidupmu penuh dengan ucapan syukur, hidupmu penuh dengan ucapan terima kasih, hidupmu penuh dengan sukacita, hidupmu penuh dengan kebahagiaan, rumah tanggamu bahagia, usaha dan pekerjaanmu diberkati Tuhan, semua yang engkau lakukan berdampak, bermanfaat selama engkau masih hidup. Orang yang sudah mati sudah pasti tidak ada kuasa. Karena kita selagi masih hidup, kita dikasih kesempatan dan disebut menjadi Allah. Raihlah kemenangan, lepas kemenangan. Untuk itu firman yang kita dengar saat ini, raih kuasa yang daripada Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Siapapun dimanapun kita berada, kuasa itu diberikan kepada kita semua karena kita disebut anak-anak Allah yang percaya. Tuhan Yesus memberkati dan sukacita. Dukung kami, doakan kami. Khotbah janji manis menjadi kebanggaan kita semua dan membawa perubahan, pertobatan dan pertumbuhan iman bagi kita semua. Salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudaraku, orang tuaku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan juga anak-anakku. Engkau masih muda, engkau remaja, engkau sekolah minggu, bahkan engkau orang tua, bahkan engkau lansia. Terima kuasa yang daripada Tuhan untuk menghampiri hidupmu menjadi damai, sukacita, dan kebahagiaan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir
khotbah saya ini, firman Tuhan ini, mari saya mengundang, letakkan tanganmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sebagai anak-anak Allah kadang lupa, tidak ingat, bahkan lalai bahwa kami adalah anak-anak Allah, dan kami tidak meraih kuasa yang Engkau berikan. Kami sebagai anak-anak Allah yang biasa-biasa, kami sebagai pengerja yang biasa-biasa, kami sebagai hamba Tuhan yang biasa-biasa, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan hanya biasa-biasa saja. Karena kami tidak meraih yang namanya kuasa, karena kuasa itu diraih oleh anak-anak Allah yang percaya. Urapi kami, tuntun kami, bahkan kami yang mengalami sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kuasa yang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami, karena kami adalah pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan lewat firman-Mu, terima kasih lewat sajian firman-Mu untuk kami ini. Kami dengar dan kami diurapinya, dan kami meraih kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudaraku, dimanapun engkau berada, jangan engkau mengeluh, jangan engkau ketakutan, jangan engkau khawatir untuk menghadapi zaman kemajuan saat ini. Hadapilah bersama Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam hadirat-Mu